Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Grafkom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami mengenai tessellation, di mana anggota dari kelompok kami ada yang pertama adalah Roni Hamunangan dengan NIM 01, kemudian ada saya sendiri Medika Bagus Saputro dengan NIM 09, dan yang terakhir ada Cecep Bagus Riyadinata dengan NIM 21. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Dalam grafik 3D, tessellation mengacu pada sesuatu yang sedikit berbeda. Tetapi di sini tessellation mengacu pada generasi dan manipulasi sejumlah besar segitiga untuk menghasilkan bentuk dan permukaan yang kompleks. Tessellation adalah tambahan yang agak baru untuk inti dari OpenGL. Tidak muncul sampai 2020 dengan versi 4.0. Ada tiga tahap pipeline untuk pengujian perangkat keras dengan dukungan OpenGL, yaitu shader control tessellation, pengujian, dan shader evaluation tessellation. Tahap pertama dan ketiga dapat diprogram. Namun pada tahap kedua atau interversinya tidak. Dalam urutan untuk menggunakan tessellation, programmer umumnya menyediakan shader control dan naungan evaluasi. Lanjut ke pengertian tessellation. Tessellasi atau tessellation merupakan salah satu teknik dalam grafika komputer yang memungkinkan untuk menghasilkan primitif seperti objek segitiga, garis, titik, dan yang lain-lainnya. Secara khusus dapat dilakukan secara berulang-ulang membagi geometri saat ini dengan jala yang lebih luas lagi. Ini memungkinkan pengguna untuk memuat mesh yang relatif kasar pada kartu grafis Anda. Nah, untuk menghasilkan lebih banyak simpul dan segitiga secara dinamis, dan kemudian memiliki mesh pada layar yang terlihat jauh lebih mulus. Berikut adalah flowchart dari tessellation. Jadi sebagian waktu pada tessellasi ini dilakukan pada tahap setiap frame yang tunggal, dan dengan hal ini bisa menjadi alasan jika frame kita mengalami drop pada suatu waktu. Tessellation ini dapat dilakukan dalam beberapa tahap, dan itu dilakukan setelah vertex shader yang dapat kita lihat pada gambar flowchart di samping. Selanjutnya merupakan syarat tessellation yang akan dijelaskan oleh Roni Hamunangan. Ya, saya akan melanjutkan dari Medika. Syarat tessellation yang pertama, dalam persyaratannya, pada setiap tahap bervariasi berdasarkan API atau HPI yang digunakan. Yang kedua, pada DirectX merupakan whole shader, hardware tessellation, dan domain shader. Pada OpenGL, hal-hal di atas biasa disebut tessellation control shader, tessellation primitive generation, dan tessellation evaluation shader. Tahap tessellation. Untuk tahap pertama dan terakhir di program tessellation ini dengan aktual dilakukan oleh perangkat keras dalam tahap fungsi tetap. Pada tessellation control shader ini, kalian dapat mengatur jumlah jenis dan jumlah subdivisi. Kemudian, hardware tessellator membagi geometri sesuai dengan shader control. Terakhir, tessellation evaluation shader dipanggil untuk setiap simpul yang baru dibuat. Dalam shader ini, user dapat mengatur tipe primitif yang ingin dihasilkan dan bagaimana simpulnya ditempatkan, dan masih banyak hal lainnya. Shader ini juga dapat digunakan untuk melakukan segala macam perhitungan per simpulnya, seperti halnya vertex shader. Dijamin dipanggil setidaknya 1 kali untuk setiap vertex yang dihasilkan. Tahap geometri. Tahapan geometri dilakukan di GPU atau GPU berisi operasi vertex atau poligon, dan juga transformasi, proyeksi, dan lain-lain. GPU mempunyai banyak sekali core proses dilakukan secara paralel. Setiap, yang pertama, transformasi model dan pandangan, atau transformasi koordinat model dan pandang. Yang kedua, vertex shading atau pencahayaan dan shading. Ketiga, proyeksi, ortografik, dan perspektif. Yang keempat, clipping, bagian yang akan digambar di layar. Dan kelima adalah pemetaan ke layar, transformasi koordinat objek ke layar. Tahap resistor. Tahapan resistor dijalankan di GPU bertujuan untuk menghitung dan menentukan pixel. Proses ini disebut juga rasterisasi. Tahapan ini dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah pengaturan bentuk segitiga, memproses permukaan segitiga. Segitiga traversal adalah memproses pixel di setiap permukaan segitiga. Pixel shading melakukan shading di setiap pixel dan menerapkan tekstur. Yang terakhir adalah merging, menggabungkan informasi warna pada buffer dengan warna pada hasil pixel shading. Selanjutnya shader.
Pemrosesan vertex mencakup operasi yang muncul pada setiap vertex, seperti transformasi dan pencahayaan. Pemrosesan fragmen mencakup struktur data piksel yang dibuat dari hasil rasterisasi, seperti menerapkan nilai tekstur pada setiap fragmen. Fragmen adalah sebuah informasi yang diperlukan untuk membuat piksel. Rendering dengan membuat piksel rendering diukur dengan frame per second atau FPS. FPS mengukur banyaknya citra yang dirender per detik shaders. Shaders adalah kode yang ditulis pada shading, biasanya ditulis dengan language shading atau bahasa pemrograman grafis. Tipe shaders diantaranya adalah vertex shader, tessellation control shader, tessellation evaluation shader, geometry shader, dan yang terakhir adalah fragment shader. Tessellation shader, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Cecep Bagus Suryadinata. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tessellation shader. Ada dua tessellation shader, di antaranya itu yang pertama ada tessellation control shader, yang kedua ada tessellation evaluation shader. Nah, untuk tessellation control shader adalah setup parameter saat melakukan interpolasi, banyaknya tessellation dan lain-lain. Sedangkan tessellation evaluation shader adalah menentukan komputasi yang digunakan saat menentukan keluaran geometri. Ada dua konsep dalam tessellation, yaitu patch atau geometri dasar dan tessellation level yang berguna untuk menghitung jumlah subdivisi dalam pembagian patch. Dua control shader memungkinkan kita untuk mengkonfigurasi jenis segitiga mesh yang akan dibuat oleh tessellator. Shader evaluasi kemudian memungkinkan kita untuk memanipulasi grid dengan berbagai cara. Jala segitiga yang dimanipulasi juga kemudian menjadi sumber simpul yang diproses melalui pipa. Dengan aplikasi yang hanya menggunakan tessellator untuk membuat mesh segitiga dari simpul dan kemudian menampilkannya tanpa memanipulasi apapun, untuk ini kita memerlukan modul-modul sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi Java atau GOGL. Membuat kamera dan matriks MVP terkait tampilan V dan proyeksi P, matriks mengarahkan kamera. Matriks model M dapat digunakan untuk memodifikasi lokasi dan orientasi grid. Modul yang kedua yang kita butuhkan adalah vertex shader. Pada dasarnya tidak melakukan apapun dalam contoh ini, simpul akan dihasilkan oleh tessellator. Yang ketiga ada tessellation control shader atau TCS yang menentukan grid untuk tessellator yang akan dibangun. Model yang keempat adalah tessellation evaluation shader atau TES. Ini menerapkan matriks MVP ke dalam simpul di dalam grid. Yang selanjutnya ada fragment shader. Nah, ini cukup untuk mengeluarkan warna tetap untuk setiap pixel-pixelnya. Selanjutnya ada mengontrol tingkat detail. Menggunakan Intense untuk menghasilkan jutaan vertex secara real time, kemungkinan besar akan membebani komputer modern yang dilengkapi dengan perangkat yang sangat baik. Untungnya terdapat strategi untuk mengatasinya. Nah, strategi ini adalah menggunakan ukuran patch yang dirasakan untuk menentukan nilai tingkat tessellation-nya. Karena grid tessellated untuk patch pada akhirnya akan ditempatkan di dalam kotak yang ditentukan oleh tempat titik kontrol yang telah memasuki shader control, kita dapat menggunakan lokasi titik kontrol relatif terhadap kamera untuk menentukan berapa banyak simpul yang harus dihasilkan untuk patch. Nah, langkah-langkah untuk mengontrol tingkat detail itu yang pertama, hitung lokasi layar dari tempat titik kontrol dengan menerapkan matriks MVP pada titik tersebut. Langkah yang kedua, menghitung panjang sisi bujur sangkar, yaitu lebar dan tinggi, yang ditentukan oleh titik kontrol dalam ruang layar. Nah, perlu diperhatikan bahwa meskipun 4 titik kontrol membentuk bujur sangkar, panjang sisi ini dapat berbeda karena matriks perspektif telah diterapkan di dalamnya. Skala nilai panjang dengan konstanta merdu tergantung pada presisi yang dibutuhkan untuk tingkat tessellation berdasarkan jumlah detail di peta ketinggian. Langkah yang keempat, menambahkan 1 ke nilai panjang yang diskalakan untuk menghindari kemungkinan menentukan tingkat tessellation 0 yang akan mengakibatkan tidak ada simpul yang dihasilkan. Langkah yang kelima, atur tingkat tessellation ke nilai lebar dan tinggi yang dihitung. Nah, contoh tessellasi bulan dengan tingkat detail yang terkontrol adalah seperti di gambar berikut. Detailnya sangat bagus. Next.
Oke, itu saja penjelasan materi dari kelompok 6. Selanjutnya saya akan melanjutkan mempresentasikan proyek yang sudah kami buat. Apakah sudah terlihat? Oke, untuk proyek sendiri, kelompok kami sudah mulai masuki tahap pengkodean, di mana kita sudah mulai melakukan load file, load objek yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan Blender. Namun di sini pada tahap pengkodean kita masih menemukan banyak error seperti file tidak terdeteksi dan masih terdapat banyak error di dalam kodeannya seperti dalam tekstur dan TAO dan VBO-nya. Apabila di run, ini juga masih belum bisa menampilkan apa-apa, hanya menampilkan sebuah window saja, hanya menampilkan sebuah jendela, karena masih terdapat error. Selanjutnya kami akan membenahi error-error tersebut, sehingga program kami nantinya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke Medika. Baik, terima kasih. Tadi adalah paparan presentasi dari kelompok 6. Apabila kami ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.